Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di Public Speaking for Teacher bagian 2. Kalau kemarin saya memberikan tips tentang bagaimana kita memulai public speaking, belajar public speaking. Ya. Kali ini saya ingin memberikan rahasia. Ingat, ini rahasia. Bagaimana Pak Namin memberikan rahasia kepada para peserta belajar menulis di PGRI tentang 6 rahasia public speaking agar kita bisa menyampaikan apa yang kita tahu kepada audiens dengan baik dan benar, dan audiens bisa memahami apa yang kita sampaikan. Oke, kita mulai tentang 6 rahasia public speaking. Ingat, ini rahasia. Oke. Yang pertama, sebelum kita menyampaikan pemikiran kita kepada para audiens, tentunya yang harus kita siapkan adalah ketenangan dalam diri kita. Ya, karena pada umumnya jika kita tidak tenang akan sesuatu, otomatis kegiatan yang akan kita lakukan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi yang pertama apa? Tenang. Ya. Buang jauh-jauh hal-hal yang bisa merusak konsentrasi kita dalam berbicara di depan para audiens. Yang pertama adalah tenang. Yang kedua, bila kita berbicara di depan audiens atau memimpin sebuah rapat, tentunya intonasi harus dijaga. Di mana saat kita berbicara sedang santai, ya seperti ini kita santai bicaranya. Atau ada kalimat-kalimat yang perlu penekanan, ada penegasan agar bisa langsung sampai di hati para audiens. Ya, jadi contohnya sesuatu yang perintah yang harus segera dikerjakan. Tentunya berbicaranya tidak seperti ini, yang seperti saya. Tapi baiklah para Bapak Ibu semuanya, mohon perhatiannya sejenak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar pembelajaran jarak jauh adalah konsistensi, hadir setiap hari dalam daring. Ya, kayak gitu ya. Itu misalnya, saya juga masih belajar gitu. Intonasi saya masalahnya kayak gini aja, di datar aja. Nggak bisa tuh berubah-berubah. Ya. Di program belajar berbicara bersama PGRI, saya akan mengulik lagi cara merubah intonasi berbicara. Karena suara saya gini datar aja. Yang ketiga adalah menjiwai materinya. Yang misalkan kayak gini nih. Nih, saya kan lagi memberitahukan tentang 6 rahasia public speaking. Nah, 6 rahasia itu, sebelum saya sampaikan seperti ini, saya harus mengerti, memahami apa yang ingin saya sampaikan. Seperti yang pertama, harus tenang. Ya, itu harus saya lakukan juga. Kemudian, intonasi, ya, yang harus saya pelajari lagi. Kemudian, menjiwai materinya. Paham inti dari apa yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai kita ngeblank di tengah jalan. Lagi berbicara di depan para audiens, ternyata kita lupa apa yang ingin kita sampaikan. Nah, itu artinya kita tidak menjiwai apa yang ingin kita sampaikan. Tips yang keempat adalah mata. Ya. Jangan, kalau kita bawa teks nih, kayak saya nih, saya bawa teks. Jangan sampai mata kita tertuju pada teks ini. Jadi baca gini terus, audiensnya kita cuekin. Yang ada setelah kita selesai membacanya, audiensnya udah pada pulang, ya, karena dicuekin sama kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Atau kita melihat ke satu sisi aja. Biasanya kan kalau audiens banyak ya, itu kalau kita lagi jadi MC kan audiens banyak. Jangan sampai di kanan aja yang kita perhatikan terus karena di situ ada cewek cantik, nggak bisa ya. Tapi yang di tengah, di samping, ya, di atas mungkin kalau ada di lantai 2, itu juga harus kita lirik, ya, bukan dilihatin tapi dilirik.
sama kayak nyetir mobil gitu. Nyetir mobil kan kita nggak perlu lihat yang kanan terus kan, spionnya ini terus sini atau di yang di atasnya kan, tapi kan kita lirik aja kan, kita lirik gitu. Nah kita lirik, jadi audiens akan merasa diajak terlibat dalam pembicaraan yang sedang kita sampaikan. Jadi eye contact, kayak pukul 4 mata gitu. Jadi eye contact-nya harus diperhatikan. Itu yang nomor 4. Yang kedua, gestur tubuh. Nah, ini juga, saya ini orangnya peticilan kalau udah bicara gitu ya. Jadi kadang-kadang orang lagi serius, saya tiba-tiba peticilan juga. Nah, gestur, nah misalkan, oke semuanya kita dengarkan baik-baik, materi yang akan saya sampaikan. Jadi ada apa ya, gerakan selain suara yang didengarkan oleh audiens. Suara kita yang didengarkan juga harus dikasih suatu yang variatif berupa gerakan. Ya ibu yang di sana, kita tunjuk. Bukan ibu yang di sana, enggak gitu kan. Jadinya enggak enak. Jadi gestur tubuh akan mempengaruhi kemampuan kita dalam menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan ke audiens, dan audiensnya jadinya mengerti gitu. Ya, jadi tidak, matanya itu tidak terfokus kepada yang lain. Jadi selain mendengarkan, tentunya dengan gestur yang kita ciptakan akan membuat pandangan para audiens itu tertuju kepada kita sebagai pembicaranya. Kemudian yang keenam, memposisikan ketepatan audiens saat berbicara. Ya, ini sama kayak eye contact. Ya, jadi banyaknya orang itu harus diperhatikan secara keseluruhan, tidak diperhatikan terus, tapi secara apa ya bahasanya, komposisinya harus tepat. Ya, yang kanan jangan kanan terus, yang tengah jangan tengah terus, kiri jangan kiri terus, tapi kanan kiri tengah itu juga harus porsinya harus tepat. Jadi yang pertama adalah rahasia ya, ini rahasia. Jadi yang pertama adalah tenang, yang kedua adalah apa tadi? Lupa tuh saya. Gitu kan? Nah, intonasi suara, kemudian lagi menjiwai materi yang ingin disampaikan, kemudian ada lagi eye contact, matanya ya, mata pemirsa atau mata audiensnya harus diperhatikan. Kemudian gestur tubuh, dan yang terakhir adalah komposisi yang pas terhadap para audiens. Kita memposisikan diri pas kepada audiens yang sedang mendengarkan. Itu 6 tips, ya, 6 rahasia, bukan tips, ini rahasia ya, agar public speaking kita bisa sukses dan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat oleh para audiens yang mendengarkan. Sama seperti video yang teman-teman lagi saksikan, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kalau misalkan kurang, ya itulah dirinya Indra Keren yang masih harus banyak belajar. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di video kedua public speaking yang saya juga baru dapat ilmunya. Langsung saya praktekkan. Mudah-mudahan bisa ketemu di video-video saya yang berikutnya. Oke, saya Indra Keren pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.